Ya, kita bertemu kembali di sekolah minggu hari ini. Jangan pada bosan ya untuk sekolah minggu online. Kira-kira teman-teman yang ada di rumah udah mulai bosan belum ya, Shalom? Harusnya sih enggak, Kak. Karena kita akan mulai sekolah minggu pada hari ini harus dengan semangat, Kak. Betul sekali yang dibilang Shalom. Harusnya nggak boleh bosan dan tetap semangat ya. Untuk memulai sekolah minggu hari ini kita mau berdoa dulu. Yuk Kak Yulima pimpin, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau siapkan hati, telinga, dan pikiran kami untuk mempersiapkan sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak, kita akan menyanyikan lagu apa ini, Kak? Ya, untuk pujian yang pertama kita akan memujikan pujian Halo Halo Hela Hola Hola untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Boleh sambil berdiri ya, adik-adik di rumah ya. Halo 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 hola apa kabarmu? Halo 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 hola apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, serba selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita berikan sekali lagi ya. Halo 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 hola apa kabarmu? Halo 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 hola apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Bu Ponco? Pastinya sudah siap dong ya Kak Shalom. Teman-teman sekolah minggu yang menonton ibadah sekolah minggu hari ini, pasti mereka sudah membawa Alkitab dan juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oh iya, Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Bu Ponco, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita pujikan sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab
Kepada Bu Ponco, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat pagi, salam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, sehingga kami sungguh dapat mengerti akan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan itu. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah pada pagi hari ini firman Tuhan mengambil sebuah tema, yaitu janji yang harus ditepati. Nah, firman itu terambil dari kitab Kejadian. Tapi adik-adik, kayaknya kalau kita mau membaca terlalu panjang ya ceritanya, karena Bu Ponco tidak bisa memenggal hanya beberapa ayat saja. Cerita ini ada kaitannya antara pasal sekian sampai pasal sekian. Untuk itu Bu Ponco mohon adik-adik nanti setelah ibadah sekolah minggu ini selesai, adik-adik silahkan membuka Alkitabnya, dibuka kitab Kejadian, dibaca mulai dari Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 15. Di situ adik-adik akan mengerti semua isi daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi Bu Ponco sudah bilang, judulnya adalah janji harus ditepati. Nah, di dalam Kejadian ini pun ada satu tokoh Alkitab ya yang menanti-menantikan sebuah janji sampai lama sekali, sampai berpuluh-puluh tahun. Tidak hanya sehari dua hari, tidak hanya sebulan dua bulan, atau 1 tahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Dia dengan setia dan taat menantikan janji itu. Siapakah tokoh itu? Ada yang tahu? Iya, tokoh itu adalah Abram. Nah, sebenarnya siapa sih yang memberi janji kepada Abraham? Kok sampai berpuluh-puluh tahun janji itu baru ditepati? Oh, mungkin orang tuanya ya? No, bukan orang tuanya. Istrinya kali? Tidak juga. Bukan istri Abram yang berjanji, tapi yang berjanji adalah Tuhan. Ya, Tuhan berjanji pada Abram. Siapa sebenarnya Abram itu, Bu Ponco? Abram adalah anak dari Terah, ya. Terah ini adalah keturunan dari Ur Kasdim. Dia berasal dari Ur Kasdim. Ya, dia mempunyai anak, di salah satunya adalah Abram. Nah, pada saat itu Abram mempunyai seorang istri yang bernama Sarai. Tapi istrinya ini mandul, adik-adik. Istrinya ini tidak bisa memiliki keturunan. Untuk itu Terah, orang tua dari Abram, mengajak mereka semua pindah dari Ur Kasdim menuju ke sebuah negeri yang bernama Haran. Nah, di negeri itulah si Abram ini berkembang pesat. Dia menjadi kaya raya, dia memiliki ternak yang banyak, dia memiliki orang-orang yang siap untuk menolong dia, membantu dia pada saat dia membutuhkan. Nah, pada usia ke 75 tahun dan istrinya Sarai berusia 65 tahun, Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, kamu harus pergi meninggalkan Haran, menuju ke sebuah negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Nah, Abraham bingung, aku di sini sudah enak loh. Aku mempunyai kambing domba yang banyak. Aku mempunyai orang-orang yang siap melayani aku. Kenapa aku harus pergi? Tapi Tuhan berfirman lagi,
kalau kamu mau taat dan setia kepadaku dan melakukan perintahku, maka aku akan berjanji kepadamu. Apa itu janji Tuhan? Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian, tanah yang sangat subur, tanah yang sangat luas, dan di situ nanti Abraham dan keturunannya akan tinggal. Nah, janji Tuhan tidak hanya itu adik-adik, ada lagi 3 janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Apa? Yang pertama, Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi sangat terkenal. Nama Abraham akan terkenal dan termasyhur. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu janji Tuhan. Dan yang janji ketiga, ini yang selalu dinanti-nantikan oleh Abraham. Apa itu? Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Nah, keturunan itu akan banyak sekali seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir di lautan. Abraham bingung, aku ini sudah tua, masa aku bisa? Aku saat ini 75 tahun, istriku Sareh 65 tahun. Nah, tapi berkat kepercayaan, berkat iman Abraham, iman yang sungguh kuat kepada Allah, maka Abraham setia dan mau menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah dengan mudahnya Tuhan menempati janji itu? No, tidak adik-adik. 80 tahun usia Abraham ditunggu janji Tuhan, belum juga datang. 85 tahun, belum juga datang. 90 tahun, masih nol. Setelah usia 95 tahun, Abraham bingung. Abraham punya rasa khawatir, benar enggak sih janji Tuhan ini akan terlaksana? Seperti itu. Tapi Tuhan dengan setia selalu berbicara kepada Abraham, menguatkan hati Abraham, menguatkan iman Abraham, sehingga Abraham ini tergerak hatinya. Dia langsung tumbuh dan dia terus percaya bahwa janji Tuhan itu akan ditepati. Nah, pada usia 99 tahun, Tuhan kembali datang kepada Abraham. Dan Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa pada saatnya nanti engkau akan memiliki seorang anak laki-laki. Bingung lagi si Abraham ini. Usiaku ini udah hampir 100 tahun loh. Berarti Sarah itu udah 90 tahun. Tuhan berjanji akan memberikan kepadaku anak laki-laki. Dan saat itu juga Tuhan mengubah nama Abraham. Abram ya. Abram itu tadinya namanya Abram ya, bukan Abraham tapi Abram ya. Pada usia 99 tahun itu, pada waktu Tuhan berbicara kepada Abram dan menyatakan janjinya itu untuk memberikan anak laki-laki, dirubahlah nama Abram itu menjadi Abraham. Yang artinya apa? Bapak segala bangsa. Dan Sareh yang tadinya namanya Sareh pakai I, dirubahlah oleh Tuhan Allah menjadi Sarah tanpa I, yang artinya ibu segala bangsa. Nah, apakah saat itu juga terus Sareh hamil, terus Sareh mempunyai anak? No, adik-adik, tidak semudah itu. Tuhan masih menguji lagi iman Bapak Abraham. Dia masih harus menunggu. Dan ternyata saat itu juga dia belum memiliki seorang anak. Nah, pada suatu hari Bapak Abraham duduk santai-santai di depan kemahnya. Pada waktu dia sedang duduk-duduk, dia melihat dari jauh,
ada 3 orang datang menghampiri dia. Lalu dia segera bangun dan dia lari menghampiri 3 orang ini. Dia menyapa 3 orang ini. Tuan, sudikah Tuan untuk datang dan tinggal di rumahku barang sesaat untuk beristirahat? Aku akan memberikan Tuan roti. Dia berkata kepada 3 orang itu. Dan dia mengajak 3 orang itu datang ke kemahnya. Lalu dia berlari menemui istrinya Sarah. Sarah, tolong ambillah gandum yang paling baik, buatlah roti dan sajikanlah pada tamu-tamuku. Setelah dia menemui Sarah, dia pun lari menjumpai kambing dombanya. Dia memilih satu persatu, mana kambing domba yang paling bagus. Dia ambil kambing domba itu, dia berikan kepada pelayan-pelayannya untuk diolah, untuk dimasak. Supaya apa? Ini menjadi sajian yang sangat nikmat dan akan diberikan kepada ketiga tamunya tadi. Nah, pada saat menjamu itu, ada satu orang tamu Tuan tadi yang berbicara dengan Abraham bilang kepada Abraham, Abraham, kamu dan istrimu 1 tahun lagi engkau akan memiliki 1 anak laki-laki. Seorang anak laki-laki akan hadir. Nah, pada saat laki-laki Tuhan ini tadi, salah satu Tuhan ini berbicara pada Abraham, Sarah di belakang mendengarkan dan dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Dia bingung, masa aku sudah setua ini akan mempunyai anak? Dia tertawa. Dan salah satu dari ketiga Tuhan tadi pun berkata kepada Abraham, Abraham, kenapa Sarah tertawa? Dia bertanya, kenapa Sarah tertawa? Adik-adik, memangnya tiada yang mustahil bagi Allah? Apa ada yang sulit bagi Allah? Sehingga Sarah harus tertawa mendengarkan dari salah satu orang ini berkata bahwa dia akan memiliki seorang anak. Nah, aduh, kok gini? Akhirnya apa? Ya, ternyata adik-adik 1 tahun berikutnya terjadi juga. Sarah memiliki 1 orang anak laki-laki. Mereka menyambut anak ini dengan sukacita, dengan senang hati. Ya, dan anak ini diberi nama Ishak. Apa artinya? Tertawa. Ya, arti dari Ishak adalah tertawa. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham bahwa Sarah akan memiliki anak pada tahun yang akan datang, dia tertawa. Sehingga setelah anaknya lahir ini diberilah nama Ishak yang artinya tertawa. Nah, itu adalah sebuah janji yang telah Tuhan tepati bagi Abraham. Ya, adik-adik, cerita daripada Abraham ini sangat panjang dan tidak hanya berhenti di sini. Masih ada lagi kelanjutannya. Tapi jika Bu Ponco harus menyampaikan di sini sampai akhir, tidak akan selesai. Dan kita dibatasi waktu. Untuk itu, lain kali kalau kita bisa bertemu lagi, entah dengan Bu Ponco atau dengan guru-guru lain, bisa kita sambung cerita tentang Bapak Abraham ini, ya. Tapi yang penting saat ini kita sudah tahu bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Meskipun harus panjang waktunya, meskipun harus lama kita menunggunya. Jadi inti dari pengajaran pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama, pada saat kita menerima janji dari seseorang, kita harus dengan setia menantikan janji itu. Kita harus taat. Kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan terus menantikan janji itu, meskipun janji itu datangnya akan lama. Itu yang pertama.
Yang kedua, setiap kita menyatakan janji kita kepada siapapun harus kita tepati. Meskipun tidak harus hari ini juga ditepati. Ya, sebagai contoh umpama, ibu atau orang tua kalian berjanji, nanti kalau kamu naik kelas dengan nilai bagus, tak belikan sepatu ya, tak belikan tas. Ternyata setelah naik kelas nilainya bagus, saat itu juga mama papa nggak memberikan janjinya itu. Kita tidak boleh terus marah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh bersungguh-sungguh, tapi kita harus tetap percaya bahwa mama papa kita pasti akan menepati janjinya. Dan kita harus tetap mentaati apa yang mama papa kita berikan kepada kita. Kita harus seperti ini, harus seperti ini. Ya harus kita laksanakan supaya pada saatnya nanti mama papa akan memberikan hadiah dan janji yang sudah diucapkan itu tepat pada waktunya. Demikian juga Abraham menerima janji Tuhan tepat pada waktunya dan itu pasti terjadi. Amin. Demikian ya adik-adik, diingat pesan Bu Ponco 2 poin, yaitu harus setia dan taat selalu dengan penantian kita akan janji Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi, akan ditepati. Dan apabila kita berjanji kepada orang lain, kita pun wajib untuk terus menepatinya. Amin. Sebelumnya kita berdoa lagi ya, supaya firman Tuhan ini sungguh dapat mengena dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan bahwa kami harus selalu setia, kami harus selalu taat akan janji-janji yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami ataupun janji-janji orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami harus menantikannya dengan kesetiaan dan ketaatan tanpa ada rasa ragu-ragu di dalam hidup kami, tanpa rasa kecewa, amarah, tapi kami akan menantikan setiap janji itu dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan dengan tanggung jawab. Dan kami juga Tuhan telah ajarkan bahwa apabila kami menyatakan janji kami kepada siapapun, kami harus dapat menepatinya. Dan karena Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan menepati setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Apabila saat ini pun Tuhan berjanji kepada kami semua untuk memberikan kami damai sejahtera, kami percaya janji itu juga akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, meteraikan ke dalam hati kami dan mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Yemima dan Mbak Salom. Salam. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah, persembahannya bisa diberikan kepada Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang rumahnya dekat dengan rumah adik-adik. Atau bisa juga minta tolong Mamah Papa untuk transfer ke rekening gereja. Nah, kita akan mengiringi lagu Tuhan Yesus Baik untuk mengiringi lagu persembahan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita pujikan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita akan menutup doa persembahan dan juga doa penutup. Akan Kak Yemima pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, sehingga dapat kami gunakan untuk mewartakan Injil-Mu. Dan Tuhan, apabila kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya, dan juga firman yang tadi telah kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.